Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ninda Dianing Tias dari kelas 10 MIPA 4. Saya akan menjelaskan tentang hubungan social distancing dan physical distancing pada konsep momentum dan tumbukan. Nah, yang pertama, momentum adalah kecenderungan benda yang bergerak untuk melanjutkan gerakannya pada kelajuan yang konstan. Momentum merupakan besaran vektor yang searah dengan kecepatan benda. Momentum dapat dirumuskan sebagai hasil perkalian massa dengan kecepatan. Rumus momentum dapat ditulis P sama dengan M dikali V, yang artinya P yaitu momentum, M itu massa benda, dan V itu kecepatan benda. Nah, contoh momentum. Sam mendapat mobil-mobilan dari ayahnya yang bermassa 10 kg. Mobil itu bergerak dengan kecepatan 6 meter per sekon. Berapa nilai momentum yang dimiliki oleh mobil-mobilan tersebut? Harus kita tulis diketahuinya dulu biar gampang. M sama dengan 10 kg dan V sama dengan 6 meter per second. Penyelesaiannya kita nulis rumusnya dulu kan. Rumusnya itu P sama dengan M dikali V. Jadi P sama dengan 10 dikali 6. Hasilnya P sama dengan 60 kg kali meter per second. Nah, sebelum kita masuk ke contoh momentum yang berhubungan dengan social distancing atau physical distancing itu, kita harus mengetahui apa arti social distancing dan physical distancing. Nah, social distancing adalah tindakan pembatasan untuk mengendalikan infeksi non-farmasi atau memperlambat penyebaran suatu penyakit menular. Menurut Center of Disease Control atau CDC, social distancing adalah tindakan menjauhi segala bentuk perkumpulan, jaga jarak antar manusia, dan menghindari berbagai pertemuan yang melibatkan banyak orang. Arti physical distancing merujuk pada tindakan menjaga jarak fisik antara satu orang dengan orang lain. Nah, contoh momentum yang berhubungan dengan social distancing. Nah, kan kalau social distancing itu kan menjaga jarak ya. Jadi contohnya kayak orang lagi flu gitu, terus dia bersin yang mengeluarkan percikan air atau droplets. Nah, itu kita bisa menghitung seberapa cepat atau ya masanya juga pasti nanti akan diketahui. Jadi kita akan mencari P-nya itu berapa gitu. Diketahui M sama dengan 6 kali 10 pangkat min 11 kg dan V sama dengan 44 meter per second. Penyelesaiannya kan tadi rumusnya P sama dengan M kali V. Berarti P sama dengan 6 dikali 10 pangkat min 11 dikali 44. Jadi P sama dengan 2,64 kali 10 pangkat min 9. Itu P-nya, yaitu momentumnya. Jadi momentum dari percikan air saat bersin itu segitu. Dan massa dan kecepatannya itu sudah dicari melalui sumber yang ada di Google. Ini saya tulis di sini. Dan selanjutnya tumbukan. Pengertian tumbukan adalah pertemuan dua benda yang relatif bergerak. Pada setiap jenis tumbukan berlaku hukum kekekalan momentum, tetapi tidak selalu berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Sebab di sini sebagian energi mungkin bisa diubah menjadi panas akibat tumbukan atau terjadi perubahan bentuk. Nah, macam-macam tumbukan ada 3, yaitu tumbukan lenting sempurna, terus tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, di sini juga ada
pengertiannya. Nanti di stop aja, oke? Rumus tumbukan atau rumus kekekalan momentum. P sebelum sama dengan P sesudah. Jadi M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 akhir dikali V1 akhir ditambah M2 akhir dikali V2 akhir. Nah, jadi di bawahnya situ ada penjelasannya ya. Jadi kalau misalkan masih bingung, di situ ada penjelasannya yang lebih dapat dimengerti gitu. Nah, contoh tumbukan. Gerbong bermasa 6.500 kg bergerak dengan kecepatan 5 meter per second menumbuk gerbong yang masanya sama yang sedang diam. Setelah tumbukan keduanya bergerak bersama-sama, hitunglah kecepatan kedua gerbong tersebut setelah tumbukan. Nah, kita harus nulis diketahuinya dan ditanyanya apa, baru nanti menyelesaikan jawabannya gitu. Nah, diketahui gerbong 1 adalah gerbong yang bergerak dan gerbong 2 adalah gerbong yang diam. Jadi M1 sama dengan 6.500 kg. M2 nya juga sama 6.500 kg. V1 sama dengan 5 meter per second. V2 itu 0 karena dia diam kan, jadi tidak ada pergerakan. Nah, yang ditanya berapa kecepatan kedua gerbong tersebut setelah tumbukan. Nah, penyelesaian itu tulis rumusnya yang seperti tadi. M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V akhir ditambah M2 dikali V akhir. Nah, jadi itu V sama dengan, maksudnya V akhir sama dengan M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 per M1 ditambah M2. Nah, berarti V-nya itu 6.500 dikali 5 ditambah 6.500 dikali 0 per 6.500 ditambah 6.500. Jadi, kecepatan kedua gerbong tersebut setelah tumbukan yaitu 32.500 per 13.000 sama dengan 2,5 meter per second. Nah, contoh tumbukan yang berhubungan dengan social distancing. Jadi misalkan kita lagi di supermarket yang gede gitu dan kita membawa troli. Nah, saat kita sedang mengambil makanan, di sebelah kita ada yang bersin dan kita takut, jadi kita lari dan bawa troli itu. Terus kita menabrak troli itu kan. Jadi kita ingin mencari kecepatan kedua troli setelah tumbukan. Nah, troli yang kita bawa itu bergerak. Itu troli 1 berarti. Dan troli yang kedua sedang diam atau ya di tempat. Jadi diketahui M1 sama dengan 5 kg, M2 sama 5 kg juga, V1 8 meter per second, V2 0 karena dia diam. Nah, ditanya berapa kecepatan kedua troli setelah tumbukan. Penyelesaiannya, tulis rumus yang sama seperti tadi. V akhir sama dengan M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 per M1 ditambah M2. Jadi V akhirnya 5 dikali 8 ditambah 5 kali 0 per 5 tambah 5. Jadi 40 per 10. Nah, kecepatan kedua troli setelah tumbukan berarti jawabannya 4 meter per second. Terima kasih.